malam, nama saya Stella Victoria Sanam, NIM 2030-30107, kelas C, semester 1, mata kuliah Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pengertian politik. Politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Politik juga adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dengan demikian, ilmu politik adalah cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Ilmu politik yang sama dengan ilmu sosial lainnya berobjekkan manusia sebagai kelompok masyarakat. Ilmu tersebut mempelajari tentang kerjasama manusia untuk mencapai sesuatu. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti kota berstatus negara. Istilah politik diartikan berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Plato dan Aristoteles mengemukakan endaimonia atau ide God life. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain: 1. Teori klasik Aristoteles. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. 2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. 3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapat dan mempertahankan kekuatan di masyarakat. 4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain dari sudut pandang yang berbeda, cara filosofi tentang ilmu politik juga memberikan definisi tentang ilmu politik. Di antaranya, menurut Blanskyle, Garner, dan Frank Gatnow, menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan. Shelley dan Stephen Leachuk mengatakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan. Ketiga, pemikiran Prancis juga mengeluarkan pendapatnya. Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara. Begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist. Laswell berpendapat ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan. Osip K. Flattein dalam Fundamental of Political Science menegaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Yang berikut, J. Behrens berpendapat ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks memahami politik, yang perlu dipahami adalah kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Teori politik juga tidak lepas dari pelaksanaan politik. Teori politik merupakan kegiatan mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut, serta segala konsekuensinya. Dalam teori politik ada beberapa bahasan, antara lain filsafat politik, konsep tentang sistem politik negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dan sebagainya. Secara teori ilmu politik terbagi atas dua, yaitu valuasional, artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuasional ini terdiri dari filsafat politik, ideologi, dan politik sistematis. Yang kedua, non-valuasional, artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengoperasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari segala-segala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian dan perjuangan manusia
mencapai atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Ruang lingkup dan tujuan ilmu politik. Ruang lingkup kajian ilmu politik terbagi atas 4 bidang sebagai berikut. 1. Teori politik yang meliputi politik, sejarah perkembangan dan ide-ide politik. 2. Lembaga-lembaga politik meliputi undang-undang dasar, pemerintah pusat, nasional, pemerintahan daerah atau lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga politik. 3. Partai-partai, golongan umum dan pendapat umum. Mencakup partai politik, golongan-golongan, asosiasi-asosiasi partisipasi warga negara dalam pemerintahan, administrasi, dan pendapat umum. Yang keempat, hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi, dan hukum internasional. Pada dasarnya, ilmu politik mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada perjuangan manusia mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Ada 5 dasar konsep ilmu politik, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian tugas. Sedangkan tujuan dari ilmu politik adalah untuk mengetahui dan membahas tentang pembagian wilayah, batas negara, dan masalah yang berhubungan dengan kekuasaan negara. Perspektif intelektual. Tujuan politik adalah untuk berpolitik dan untuk tindakan politik. Agar dapat bertindak baik dalam politik, masyarakat harus mempelajari seni politik, asas dan nilai-nilai politik yang dianggap penting. Perspektif intelektual adalah perspektif yang mempergunakan diri sendiri sebagai titik tolak. Sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan pada apa yang dianggap salah oleh individu tersebut. Perspektif politik. Pandangan intelektual mengenai politik tidak jauh berbeda dengan pandangan politis, di mana politik hanya dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Konsep dasar politik dan implementasi dalam pemerintahan. Istilah negara muncul pertama kali pada abad ke-15 di Eropa Barat. Istilah ini berasal dari kata saat, bahasa Belanda dan Jerman. Pengertian negara seperti dikemukakan oleh F.I. Suara, yaitu bahwa negara adalah suatu organisasi politik tutorial suatu bangsa yang mempunyai kedaulatan. Kedaulatan yang artinya bahwa pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh rakyat. Dalam mewujudkan tujuan nasional negara digerakkan oleh pemerintahan yang berdaulat untuk bentuk-bentuk demokrasi. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah sebagai salah satu unsur negara adalah gabungan seluruh alat pelengkap negara. Oleh karena itu pemerintah haruslah berdaulat. Kedaulatan pemerintah ini dibagi menjadi 2, yaitu berdaulat ke dalam, artinya pemerintahan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh rakyat. Yang kedua, berdaulat keluar, artinya pemerintahan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain bagi kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, serta melindungi keselamatan dan kedaulatan rakyat dari segala macam baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ada 3 macam pengertian pemerintah, yaitu 1. Pemerintah sebagai gabungan seluruh badan kenegaraan atau gabungan seluruh alat pelengkapan negara dalam arti luas, yaitu meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, pemerintahan sebagai kepala negara atau badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah-wilayah negara. Yang ketiga, pemerintah sebagai dasar eksekutif, presiden dibantu oleh para menteri-menteri dan kabinet-kabinet. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah suatu negara harus berdaulat penuh dalam dan keluar agar negara dapat berdiri tegak selamanya. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi suatu pemerintah dikatakan demokratis apabila pemerintahan ada di tangan rakyat. Demokratis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesengajaan dalam bidang ekonomi.
Semua orang dianggap sederajat dan mempunyai hak yang sama, baik hak memilih, mengeluarkan pendapat, menjadi wakil rakyat, serta hak menjadi menteri. 2. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitik beratkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan di bidang politik kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi formal dan demokrasi material dengan menghilangkan keburukan dan menggunakan kebaikannya. Cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat akbar di lapangan terbuka yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua, demokrasi perwakilan, yaitu rakyat menyalurkan kehendak atau pendapatnya melalui perwakilannya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Demokrasi ini bergabungan dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dikontrol oleh pengaruh rakyat melalui sistem referendum dan inisiatif rakyat. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diketahui dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Yang ketiga, presiden ialah penyelenggaraan pemerintahan negara. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menyetarakan dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping Presiden Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membuat Undang-Undang Dasar dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kelima, Menteri Negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, kekuasaan kepala negara tidak terbatas, walaupun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan direktur atau kekuasaan tidak terbatas. Bab 3. Kesimpulan, bentuk-bentuk demokrasi. Terima kasih.